Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Permatasari dari kelas PGMI 5B, NIM 19591052, mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu model pengembangan kurikulum di Indonesia. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan pengertian model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum ini yaitu model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau mempergunakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Ada beberapa model pengembangan kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu kurikulum 1964. Bersifat tradisional, yaitu pendidikan dan pengajaran dimaksudkan untuk memberi pelajaran kepada siswa. Pembelajaran ini hanya menekankan penguasaan materi saja. Pola pembelajaran satu arah, guru aktif dan pasif. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum 1968. Kurikulum 1968 ini yaitu materi pelajaran tentang PAI. Kemudian kurikulum 1975 mengenal PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional. Selanjutnya yaitu kurikulum yang keempat yaitu tahun 1984 mengenal adanya sistem semester untuk jenjang SMP dan SMA. Sedangkan SD yaitu menggunakan catur wulan. Kemudian kurikulum 1994. Penerapan pada tahun kurikulum 1994 ini yaitu tentang penerapan muatan lokal, konsep link dan match peningkatan wajib belajar 6 tahun menjadi 9 tahun. Kemudian kurikulum tahun 1999 disebut kurikulum suplemen P4 atau P4 pedoman penghayatan pengalaman dan Pancasila. Kemudian kurikulum 2004 ini yaitu pelajarannya yaitu tentang KBK. Kemudian tahun 2006 atau 2027 pelajarannya ini yaitu tentang KTSP. Kemudian kurikulum terakhir kurikulum 2013 atau K13. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ada 4 macam model pengembangan kurikulum di Indonesia. Ada 4 macam model pengembangan kurikulum. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang model pengembangan kurikulum berorientasi tujuan. Model kurikulum berorientasi tujuan ini maksudnya yaitu telah digunakan di Indonesia dan berlaku secara efektif sampai tahun 2003. Ada kelebihannya dari kurikulum berorientasi tujuan ini. Yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai jelas bagi penyusun kurikulum. Yang kedua yaitu tujuan tersebut akan memberikan arah yang jelas dalam menetapkan materi pelajaran, metode, dan jenis-jenis. Yang ketiga yaitu metode, jenis-jenis kegiatan, dan alat untuk mencapai tujuan. Yang ketiga yaitu penilaian terhadap proses dan hasil yang dicapai. Yang keempat yaitu hasil evaluasi dalam mengadakan perbaikan yang diperlukan.
Kemudian kesulitan dalam merumuskan tujuan itu sendiri bagi guru. Selanjutnya yaitu yang kedua, model pengembangan kurikulum bermuatan lokal. Model pengembangan kurikulum bermuatan lokal ini yaitu maksudnya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengajaran dan bahan pelajaran yang disusun seperangkat rencana dan dengan keadaan dan kebutuhan daerah masing-masing, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Tujuan dari kurikulum bermuatan lokal ini yaitu mengembangkan potensi daerah sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah serta mengembangkan potensi sekolah sehingga keunggulan kompetitif. Kemudian ada 4 mata pelajaran dari kurikulum bermuatan lokal ini. Yang pertama yaitu bahasa daerah, yang kedua pendidikan lingkungan hidup, yang ketiga bahasa Inggris, dan keempat yaitu komputer. Yang ketiga yaitu model kurikulum berpotensi kecakapan hidup. Nah, maksud dari model pengembangan kurikulum berpotensi kecakapan hidup ini yaitu pengembangan kurikulum berpotensi kecakapan hidup ini harus mempunyai atau menggambarkan aspek-aspek. Yang pertama yaitu kompetensi yang relevan yang dikuasai peserta didik. Yang kedua, materi pelajaran sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran untuk menguasai kompetensi. Yang keempat yaitu fasilitas alat dan sumber belajar yang menunjang dan memadai. Yang kelima, kompetensi yang dapat diaktualisasikan dalam pola kehidupan peserta didik dalam sehari-hari. Selanjutnya yaitu model kurikulum KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan. Nah, maksud dari kurikulum KTSP ini yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. KTSP terdiri atas tujuan pendidikan, tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum, tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan dan silabus. Ada bagian-bagian dari kurikulum KTSP ini. Yang pertama yaitu asumsi yang mendasari KTSP. Nah, maksud dari asumsi yang mendasari KTSP ini yaitu diasumsikan karena mereka terlibat secara langsung dalam proses penyusunannya dan mereka yang akan melaksanakan dalam proses pembelajaran di kelas sehingga memahami betul apa yang harus dilakukan dalam pembelajaran sehubung dengan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dimiliki oleh setiap satuan pendidikan di daerah masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu landasan pengembangan KTSP. Landasan pengembangan seperti yang pertama yaitu pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Nasional Pasal 36. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 isi standar isi. Yang keempat Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kompetensi lulusan. Selanjutnya Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketiga yaitu adanya elemen KTSP. Yang keempat standar kompetensi lulusan. SKL digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan.
peserta didik dari satuan pendidikan. SKL meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran. Yang selanjutnya yang kelima yaitu standar isi. Maksud dari standar isi ini yaitu ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam persatuan kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, mata pelajaran dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kemudian adanya strategi dan metode pembelajaran. Yang keenam yaitu strategi dan metode pembelajaran. Ada beberapa metode pembelajaran. Yang pertama yaitu metode proyek. Metode proyek ini yaitu penyajian pelajaran yang bertitik tolak pada suatu masalah, kemudian dibahas dari berbagai segi pemecahan secara keseluruhan dan bermakna. Kemudian yang kedua yaitu metode eksperimen atau percobaan. Nah, dari metode eksperimen ini yaitu dengan cara penyajian pelajaran di mana siswa harus melakukan suatu percobaan sendiri, sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga yaitu metode tugas. Metode tugas ini yaitu di mana guru memberikan tugas tertentu agar siswa melakukan kegiatan belajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu metode diskusi. Metode diskusi ini cara penyajiannya yaitu dengan cara pelajaran di mana siswa untuk membahas bersama suatu masalah. Selanjutnya yang kelima yaitu metode tanya jawab. Maksud dari metode tanya jawab ini yaitu dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab terutama pertanyaan dari guru, maka siswa harus menjawab pertanyaan dari guru tersebut daripada siswa tersebut. Selanjutnya yaitu metode ceramah. Metode ceramah ini yaitu menggunakan alat komunikasi lisan antara guru dengan siswa dalam proses belajar mengajar. Kemudian selanjutnya yang ketujuh yaitu metode penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini yaitu penilaian otentik, yaitu penilaian yang secara langsung bermakna dan dalam arti bahwa yang dinilai memang demikian yang sesungguhnya terjadi dan dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir yaitu pengembangan diri. Maksud dari pengembangan diri ini yaitu merupakan kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran sebagai bagian integral dari kurikulum sekolah. Kegiatan belajar dari pengembangan karir peserta didik serta kegiatan ekstrakurikuler. Dari pengembangan diri ini yaitu sama saja dengan seperti ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Baiklah itulah penjelasan dari materi dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.